Engkau adalah Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang tiada bandingannya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau layak kami sembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Amin. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Besar setiamu, Amin. nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Amin. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Kami sangat mempercayai di saat pujian penyembahan dinaikkan ya Tuhan. Mujizat Tuhan sudah Tuhan nyatakan. Kesembuhan Tuhan sudah nyatakan. Pemulihan Tuhan sudah nyatakan ya Bapa. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah pengurapan Allah, pengurapan Nabi, Roh Tuhan itu mengalir atas beliau ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, firman itu akan hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah secara online di MDC Magelang. Saya bersyukur bahwa program ibadah online ini bukan hanya saja diikuti oleh jemaat MDC Magelang saja, tetapi diikuti oleh banyak orang dari berbagai tempat. Dan ini terbukti dari banyaknya respon yang saya terima lewat media sosial. Saya percaya setiap yang mengikuti ibadah online ini akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Mereka mendapat kekuatan yang baru sehingga berjalan tidak letih dan berlari tidak lesu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah 3 bulan lebih hidup seperti ini. Tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga ibadah di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan hari-hari ini kita sudah memasuki sebuah era baru, yaitu era new normal. Semuanya berubah. Kita tidak bisa lagi berjabatan tangan. Kita tidak bisa lagi memeluk dan cipika-cipiki. Kemana-mana kita harus pakai masker dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa transisi seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah. Yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, bagaimana caranya kita bisa mengalami kemenangan atau mengalami keberhasilan di era yang baru ini, yaitu era new normal. Mari bersama dengan saya kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Keluaran pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-7 dikatakan, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ayat ke-12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ayat ke-13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, 430 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir. Alkitab mengatakan bahwa jumlah mereka semakin hari semakin banyak, dan ini menjadi sebuah ancaman buat orang Mesir. Setelah Yusuf mati, maka muncullah Raja Mesir yang baru, yang tidak mengenal tentang Yusuf. Maka mulailah Israel menjadi budak di Mesir. Mereka
dipaksa untuk kerja keras supaya hidup bangsa Israel itu menjadi pahit. Dengan cara apa? Bangsa Israel dipaksa untuk membuat batu bata. Jadi setiap bangsa Israel harus mencetak batu bata, harus menyusun batu bata, dan harus membakar batu bata dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dengan berjalannya waktu, jerami tidak lagi disediakan oleh orang Mesir. Sehingga orang Israel harus mencari jerami sendiri, harus membakar batu bata sendiri, tetapi dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Jadi saudara, kalau bangsa Israel tidak menghasilkan dalam jumlah yang banyak, maka bangsa ini sudah pasti akan dipukul, akan didera, akan dianiaya. Bapak ibu saudara sekalian, sampai satu titik mereka mengalami penderitaan dan mereka berseru kepada Tuhan. Keluaran 3 ayat 7 mengatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak ibu saudara sekalian, ketika bangsa Israel menderita karena siksaan orang Mesir, coba lihat respon Allah. Alkitab mengatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Bapak ibu saudara sekalian, kalau saya berbicara tentang Israel, berarti saya berbicara tentang gereja Tuhan. Dan kalau saya berbicara tentang gereja Tuhan, saya sedang berbicara tentang saudara dan saya. Artinya kalau saudara sedang mengalami pergumulan yang membuat saudara menderita seperti hari-hari ini, saudara, perlu saudara ketahui bahwa Allah memperhatikan saudara. Mungkin ada banyak orang yang tidak memperhatikan saudara. Mungkin suamimu tidak memperhatikan saudara. Mungkin istri tidak memperhatikan saudara. Mungkin orang tua juga tidak memperhatikan saudara. Atau mungkin pendeta juga tidak memperhatikan saudara. Ada berita yang baik pagi hari ini bahwa Allah memperhatikan saudara. Ada berita yang baik pagi hari ini, Yesus memperhatikan setiap penderitaan saudara. Dia bukan hanya Allah yang memperhatikan saudara, lalu dia menggeleng-gelengkan kepala, lalu dia berkata, waduh kasihan kamu ini ya, banyak persoalan. Tidak saudara, Alkitab mengatakan, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Allah bukan hanya saja memperhatikan saudara, tapi dia mendengar seruan bangsa Israel. Dia bukan hanya saja mendengar, tetapi Alkitab mengatakan saudara, sebab itu aku telah turun dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dia bukan sekadar Allah yang hanya memperhatikan penderitaan saudara, tapi dia juga mendengar setiap seruan doa saudara. Dan bukan hanya sekadar mendengar seruan doa saudara, tetapi dia turun untuk melepaskan saudara dari segala persoalan yang sedang saudara hadapi. Dan berhenti sampai di situ dan membiarkan bangsa Israel di padang gurun sendirian. Dia bukan Allah yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Alkitab mengatakan, pada saat bangsa Israel mengalami penderitaan dan bangsa itu mulai menjerit kepada Allah, Alkitab mengatakan bahwa Allah memperhatikan setiap penderitaan bangsa Israel. Dan tidak berhenti sampai memperhatikan, dia juga mendengar setiap seruan doa bangsa Israel. Dan tidak berhenti sampai mendengar, dia turun tangan untuk melepaskan bangsa Israel dari segala penderitaan. Dan tidak sampai di situ, tetapi dia juga menuntun bangsa ini untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi,
Kalau kita sedang mengalami penderitaan hari-hari ini karena COVID-19, penderitaan, persoalan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, mungkin saudara ada yang di PHK. Saya ingin beritahu saudara bahwa Allah memperhatikan setiap penderitaan umatnya. Allah memperhatikan setiap penderitaan saudara. Mungkin orang yang paling dekat dengan saudara tidak memperhatikan saudara. Mungkin istrimu tidak memperhatikan saudara. Mungkin suamimu tidak memperhatikan saudara. Mungkin pendetamu tidak memperhatikan saudara. Tapi saya ingin beritahu, ada berita yang baik pagi hari ini, bahwa Allah memperhatikan penderitaan umatnya. Allah memperhatikan penderitaan saudara pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tidak hanya sekedar dilepaskan dari jajahan Mesir, lalu dibiarkan di padang gurun berjalan sendirian, tidak. Tetapi Allah menuntun bangsa ini, sekali lagi, tetapi Allah menuntun bangsa ini untuk bisa memasuki tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Yang menjadi persoalan, tanah perjanjian itu bukanlah tanah yang kosong, tetapi tanah itu yang berpenduduk, melainkan tanah itu diisi oleh raksasa-raksasa. Keluaran 17 ayat 8 mengatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan oleh Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12 dikatakan, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, lalu diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, Allah bukan hanya sekedar memperhatikan penderitaan bangsa Israel, tetapi Allah juga mendengar seruan bangsa Israel yang sedang berteriak meminta pertolongan. Dan bukan hanya saja mendengar, tapi Allah turun tangan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan bukan hanya sampai melepaskan lalu dibiarkan di padang belantara berjalan sendirian, tetapi Allah menuntun bangsa Israel untuk bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata tanah perjanjian itu bukanlah tanah yang kosong, tetapi tanah perjanjian itu berisi banyak bangsa di sana, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan ada raksasa-raksasa yang tinggal di sana. Yang perlu saudara ketahui, peperangan yang pertama kali yang harus dihadapkan oleh bangsa Israel pada saat itu adalah orang Amalek. Melihat perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian atau sasaran, yaitu tanah perjanjian, mereka harus melalui secara bertahap atau level demi level harus diselesaikan. Dan peperangan yang pertama yang harus mereka hadapi adalah orang Amalek. Saya percaya bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian, peperangan yang pertama adalah dengan orang Amalek. Tapi ini adalah satu level yang harus diselesaikan oleh bangsa Israel. Sama halnya jika saudara main game di komputer, sama halnya jika saudara main game di handphone saudara. Kalau level 1 belum terselesaikan dengan baik, maka saudara belum bisa mencoba ke level yang selanjutnya.
Demikian saudara, pertempuran yang pertama, level yang harus diselesaikan adalah peperangan dengan orang Amalek. Siapakah Amalek? Amalek adalah musuh pertama yang harus dikalahkan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Siapakah Amalek itu? Amalek adalah keturunan Esau. Amalek adalah cucu Esau. Esau adalah anak sulung Ishak yang telah memandang rendah hak kesulungannya dan menjualnya kepada Yakub demi kepuasan sesaat, yaitu semangkok kacang merah. Setelah peristiwa itu, Yakub melarikan diri karena Esau mencoba membunuh Yakub yang telah menipunya. Dan dimulai saat itu terjadilah konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, alias mereka mengalami kepahitan. Jadi apa itu Amalek? Amalek berbicara tentang kepahitan. Hal ini harus dikalahkan terlebih dahulu, harus dihapus dari ingatan kita. Berbicara tentang sakit hati, saya percaya setiap orang pasti mengalami sakit hati. Setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan. Setiap orang pernah diperlakukan tidak adil. Bapak Ibu saudara sekalian, sakit hati kalau ditangani dengan baik, itu akan menghasilkan karakter ilahi yang sangat luar biasa. Tetapi kalau tidak ditangani dengan baik, akan menghasilkan kepahitan yang akan merusak hati. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya setiap saudara pernah punya pengalaman yang baik. Saya percaya setiap saudara punya pengalaman yang buruk di masa-masa lampau. Yang bahaya adalah kalau pengalaman yang buruk itu tidak bisa dilupakan. Kita terus mengingatnya dan itu akan mempengaruhi perjalanan kerohanian kita. Hanya Tuhan yang bisa menghapuskan tentang Amalek di dalam hidup kita. Kenapa pagi ini saya berkhotbah tentang kepahitan? Karena kepahitan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena kepahitan itu menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Bahkan orang yang kepahitan seringkali tidak merasa bahwa dia sedang kepahitan. Ini sangat berbahaya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau orang menyadari bahwa dia sakit jantung, itu akan jauh lebih baik dibandingkan orang itu tidak sadar bahwa dia sakit jantung. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kenapa disebut akar pahit? Akar berada di bawah permukaan tanah, tetapi sangat mempengaruhi pertumbuhan dari pohon tersebut. Secara kasat mata kepahitan tidak nampak, tetapi sangat mempengaruhi pertumbuhan rohani seseorang. Bahkan seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, seorang yang kepahitan itu tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab akan menghasilkan kerusuhan, akan menjadi troublemaker di mana-mana. Dari mana datangnya kepahitan itu? Kepahitan adalah proses dari Tuhan yang diresponi secara negatif. Contoh, orang kepahitan karena diperlakukan tidak adil, saudara. Seyogyanya kalau diresponi secara positif, ketika diperlakukan tidak adil, orang tersebut akan menyadari bahwa keadilan itu adalah miliknya Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, tentunya kita akan diperlakukan tidak adil. Contoh yang kedua, kalau kita seringkali dihina, sesungguhnya kalau kita responi dengan sesuatu yang positif, ketika saudara dihina, itu akan menghasilkan kerendahan hati dalam hidup saudara. Kepahitan itu harus dibuang.
Efesus 4 ayat 31 mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Apalagi sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu syarat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati yang bebas dari kebencian atau hati yang bebas dari kepahitan. Minta kepada Allah untuk menghapuskan ingatan akan Amalek atau kepahitan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara sudah bisa melalui Amalek, maka Tuhan akan membawa saudara di dalam kemenangan yang lebih besar lagi. Tetapi kalau saudara tidak bisa melepaskan pengampunan, dan itu saudara bawa terus menerus, maka Tuhan tidak akan pernah bisa membawa saudara ke level yang lebih tinggi lagi, kepada kemenangan yang lebih tinggi lagi, kepada kemenangan yang lebih tinggi lagi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau persiapkan hati untuk kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Syaratnya adalah hati ini harus bebas dari segala kepahitan. Masih ada waktu beberapa saat pergi berdamai dan kembali lagi untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Alkitab mengajarkan demikian. Yang kedua, syarat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah sudah lahir baru, sudah bertobat. Dan yang ketiga, orang yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang yang sudah membereskan segala dosa-dosanya. Kalau masih ada dosa yang terpelihara, masih ada kesempatan datang kepada Tuhan. Alkitab katakan sebab Dia adalah Allah yang setia. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni dan memulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Dan makna perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah kalau kita bisa mengingat akan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa Dia lakukan demikian? Karena tidak ada cara lain saudara untuk bisa menyelamatkan saudara. Dia harus mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa Dia lakukan? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, roti yang sudah dibagikan oleh ketua-ketua sel, ketua kesan, kita mau ambil dan kita mau mengangkatnya bersama-sama, mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan kata-kata yang terakhir Dia ucapkan, it is finished. It is complete. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Segala sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, darahnya tercurah di atas kayu salib. Darah yang sanggup menyucikan, darah yang sanggup menguduskan, darah yang sanggup membenarkan setiap dosa pelanggaran saudara dan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan
aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang diberkati ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah. Darah yang sanggup menyucikan kami, darah yang sanggup membenarkan kami. Terima kasih buat setiap pengorbananmu ya Allahku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh yang hancur. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap saudara kami yang mengikuti program ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kiranya berkat anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus di tengah-tengah COVID-19, segala pergumulan mereka, sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, sesungguhnya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau raih dengan iman bahwa Tuhan sudah mengerjakannya di atas kayu salib, dan kami terima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.